Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Semoga Allah beri manfaat dan barokah. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Salam YouTuber pemula. Salam lawyer pemula ya. Buat semuanya ya. Oke, hari ini saya akan menyampaikan topik saya tentang asal usul surat somasi. Nah, apa itu ya? Asal usul surat somasi. Sebelum video saya lanjut, silakan subscribe, like, komen Prabu Adimaski channel YouTube. Semoga videonya bisa bermanfaat dan berbarokah. Oke ya, langsung saja kita ke deskripsi pokok-pokok isi materi saya. Apa sih yang dinamakan asal usul surat somasi? Ya, saya akan sampaikan. Karena surat somasi ini bukan barang baru. Sudah lama, sudah 1400 tahun lebih sudah. Itu sudah ada. Zaman Rasulullah SAW sudah ada yang namanya somasi seperti itu. Cuma kalau bahasa Arab itu namanya surat tabayun. Nah, kalau kita Indonesia ya surat somasi, surat peringatan atau surat teguran. Oke. Saya akan menyampaikan isinya yaitu pertama itu apa? Untuk pemenuhan kewajiban atau sifatnya ganti rugi atau pembatalan kontrak itu atau penagihan utang atau pembatalan perikatan. Jadi surat somasi itu asal usulnya ya siapa aja boleh buat. Ya, cuma biasanya yang membuat surat itu adalah para lawyers, para pengacara. Ya orang biasa juga boleh. Nanti kalau judulnya banyak tuh ya. Klik aja di Google itu di YouTube banyak contohnya. Nah, perihal somasi nanti kita daftarkan nama siapa ini yang membuat surat, ditujukan kemana, buat nagih utang kah, gitu, buat menagih di suatu perusahaan dikontrakan atau seperti di dealer mobil atau motor ya. Nah, jadi orang nggak boleh sembarangan merampas kendaraan, mobil atau apa saja sifatnya, karena ini negara hukum ada aturannya. Seperti itu ya. Jadi orang biasa juga boleh menyurati. Misalnya punya utang di suatu perusahaan atau menagih uang proyek, itu silakan disampaikan kepada perusahaan tersebut gitu. Karena sudah pekerjaan sudah 70% tapi belum dibayar oleh perusahaan, itu boleh, baik orang biasa atau lebih-lebih para lawyers gitu ya. Nah, jadi somasi itu ya tidak usah panik bagi yang membuat atau bagi yang menerima ya. Biasanya yang menerima ya bisa panik, wah ini saya akan diperkarakan ya. Tidak, kecuali orang yang menerima somasi itu kalau sampai 2-3 kali tidak mengindahkan surat somasi ya maka akan berhadapan di meja hukum, di meja hijau, bisa sidang di pengadilan. Tapi intinya tidak, somasi itu intinya kan surat damai, nah, surat pernyataan, surat tabayun untuk menjelaskan perkara itu sejelas-jelasnya, sehingga si punya perkara yang merasa keberatan ini bisa diselesaikan secara damai, seperti itu ya. Nah, kalau yang bayar utang ya harus ada pernyataan bulan berapa, tahun berapa harus menyelesaikan membayar hutang piutangnya. Kalau yang kredit mobil, kredit motor juga seperti itu. Bisa melunasi dengan jangka waktu 3 atau 5 tahun. Ya kalau si pengambil kendaraan tidak bisa bayar, ya maka ada surat juga dari pihak leasing. Ada surat somasi bahwa kalau Anda 3 bulan tidak bayar, kontrak kredit ini di stop dan kendaraan diambil, dicabut, seperti itu.
Jadi tidak benar orang-orang yang di jalan-jalan sana mengambil motor orang, mobil orang tanpa, itu tidak benar secara hukum. Itu ya. Nah, jadi somasi ini bukan barang baru, bukan zaman milenial saja, udah 1400 tahun yang silam sudah ada. Itu bahasa nabinya tabayun, karena nabi punya seorang juru tulis, kalau bahasa sekarang ya sekretaris pribadi, yaitu Zaid bin Sabit. Nabi biasa menghadapi perkara dengan orang-orang Yahudi Nasrani, karena orang-orang Yahudi itu suka melanggar perjanjian. Jadi banyak contoh-contoh surat somasi di zaman Rasulullah. Gitu. Dan pernah juga Rasulullah punya hutang sama orang Yahudi. Gitu. Orang Yahudi menagih, Umar mau cabut pedang seperti itu. Tapi Nabi melarang. Ya Umar, biarkan si Yahudi berbicara. Akhirnya Yahudi itu ngomong sama Rasulullah bahwa Rasulullah udah punya hutang dan sudah waktunya untuk membayar. Nabi bayar seperti itu. Itu hukum ya. Jadi hukum itu sudah semua untuk manusia. Manusia itu sama di mata hukum. Tidak disebut kamu orang Islam, kamu Yahudi terus tidak. Terus Nabi menyelesaikan pembayaran hutang piutang sesama orang Yahudi itu. Umar sempat emosi sebenarnya mau nyabut pedang, tapi ya Nabi bilang jangan, memang saya punya hutang, diselesaikan. Jadi itu untungnya tabayun, surat tabayun, surat somasi atau surat peringatan atau surat teguran. Jadi ini bermanfaat sekali ya, surat somasi ini, surat tabayun atau surat peringatan, surat teguran itu. Jadi isinya untuk apa ya? Ya untuk kebaikan kedua belah pihak. Seperti itu. Jadi bukan ada unsur untuk menakut-nakuti, untuk memenjarakan seseorang, tidak seperti itu. Itu jelas, itu namanya surat damai, perdamaian, sehingga kita tidak punya perkara di dunia, selesai perkaranya di akhirat juga. Jadi kalau punya perkara jangan ditunda-tunda, harus diselesaikan di dunia ini. Karena pengadilan dari hadapan Allah itu sangat berat. Di yaumil mahsyar, di padang mahsyar, pengadilan di hadapan Allah itu sangat berat. Jadi kalau bisa jangan kita punya perkara, punya masalah. Kalau memang ada asal masalah, kita selesaikan di dunia ini. Baik secara hukum negara maupun secara hukum Quran hadis. Seperti itu. Kita harus gentle. Gitu. Karena hukum-hukum KUHP juga itu menukil 90% dari Al-Quranul Karim maupun hadis-hadis Nabi. Jadi KUHP itu tinggal memperkaya saja. Asal muasal sebab hukum alam, hukum apa saja, hukum utang piutang, hukum perdagangan, hukum pidana, hukum perang, hukum perdata, semua udah ada dalam Al-Quran. Cuma KUHP yang tebalnya 1 jengkal itu ya tinggal memperkaya saja. Memperkaya dan mendalami, karena Al-Quran itu sifatnya global, sifatnya pedoman. Jadi kalau mau menggali lebih dalam harus dikaji ayatnya, dikaji hadis-hadisnya tentang hukum-hukum itu sendiri. Nah, makanya KUHP itu tebalnya bisa 1 jengkal. Oke ya saudaraku yang sudah komen di kolom komentar saya tentang somasi, tidak usah panik, tidak usah takut. Intinya itu adalah surat tabayun, surat somasi, surat peringatan, surat teguran. Agar kita yang semua berperkara, yang punya asal masalah, bisa diselesaikan dengan cara damai dan islah. Semoga video ini bisa bermanfaat dan barokah. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau memang ada yang kurang saya sampaikan, silakan komen di kolom komentar saya. Nanti saya akan sampaikan dengan senior-senior saya seperti Bapak Dokter, Bapak Profesor ya. Nanti saya akan diskusikan di meja studio saya. Oke, sekali lagi salam YouTuber pemula, salam lawyer pemula, salam untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.